Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin soal sebuah strategi kuno yang jujur aja relevan banget buat masalah-masalah kita sekarang. Dan untuk itu kita akan langsung berkonsultasi dengan ahlinya, sang maestro strategi Jenderal Sun Tzu. Pernah ngerasa nggak sih kayak lagi nabrak tembok yang sama berulang-ulang kali? Kita udah coba segala cara, tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Bikin frustrasi dan rasanya buntu banget kan? Gini, naluri pertama kita tuh biasanya langsung hajar bleh. Hadapi masalahnya secara frontal, tabrak aja terus temboknya sampai hancur. Tapi kalau Jenderal Sun Tzu ada di sini bareng kita, beliau mungkin bakal senyum tipis dan bilang, itu cara yang paling buang-buang energi. Ada jalan lain yang jauh lebih cerdas. Oke, sekarang kita masuk ke inti ajarannya. Strategi ini namanya Wei Wei Jiu Jiao. Dengerin ya, ini bukan sekedar taktik perang kuno. Ini adalah sebuah mindset, sebuah cara berpikir buat mengubah total aturan main dalam pertarungan apapun yang kita hadapi. Konsepnya tuh simple tapi jenius banget. Bayangin, kalau kamu diserang di titik A, jangan mati-matian bertahan di situ. Justru, kamu alihkan fokus ke titik B, tempat di mana musuhmu menyimpan harta karunnya. Titik lemah mereka yang paling vital dan serang di sana. Otomatis mereka bakal lari ninggalin kamu buat nyelamatin apa yang lebih penting buat mereka. Nah, ini nih yang menarik banget dari perbandingan pola pikir ini. Jenderal Sun Tzu bakal bilang ke kita, berhenti melawan api dengan air, itu cuma bikin kamu basah kuyup dan capek. Sebaliknya, beliau akan nunjuk dan bilang, cari sumber oksigennya, potong suplai udaranya, dan apinya bakal padam dengan sendirinya. Jauh lebih efektif. Dan ini bukan cuma pelajaran sejarah loh ya, ini adalah alat yang super praktis. Sekarang yuk kita ajak Jenderal Sun Tzu untuk melihat medan perang kita di zaman modern. Dunia bisnis, politik kantor, dan bahkan perang melawan kebiasaan buruk kita sendiri. Oke, coba bayangin skenario klasik David versus Goliat ini. Bisnis kecil kamu tiba-tiba diserang sama perusahaan raksasa. Senjata mereka, perang harga. Sesuatu yang kita tahu, mereka punya modal tak terbatas untuk itu. Kalau kita tanya nasihat Jenderal Sun Tzu, beliau nggak akan pernah, sama sekali nggak akan, nyaranin kita buat ikut-ikutan banting harga. Itu sama aja bunuh diri. Sebaliknya, beliau akan cari apa sih yang paling berharga buat si raksasa itu? Oh, citra publik mereka yang bersih? Atau mungkin pemasok eksklusif mereka? Nah, serang di titik itu. Dan lihat deh hasilnya, brilian kan? Si raksasa jadi sibuk ngurusin reputasinya yang tercoreng, sampai lupa menekan bisnis kamu. Kamu berhasil menyelamatkan bisnismu tanpa pernah sekalipun melawan senjata terkuat mereka. Kamu cuma mengubah arena perangnya. Oke, sekarang kita pindah ke medan perang kantor, yang kayaknya kita semua pernah ngalamin. Dikasih tugas yang mustahil sama bos atau klien. Apa ya nasihat sang jenderal dalam situasi kayak gini? Dengerin nasihat sang jenderal. Jangan langsung bilang, nggak bisa, karena itu cuma akan memicu konflik. Sebaliknya, bingkai ulang situasinya. Tunjukin ke bos kamu gimana tugas mustahil itu justru bisa mengancam proyek kebanggaan dia, atau bikin KPI-nya anjlok. Sentuh apa yang paling dia takuti. Dan apa yang terjadi? Bos kamu sendiri yang akan bilang, Oke, batalin aja deh tugas itu, fokus ke yang lain. Intinya, kamu bikin dia membatalkan idenya sendiri demi melindungi kepentingannya. Kamu menang tanpa perlu adu argumen. Cerdas. Sekarang kita naik level ke konflik yang lebih pelik. Dimana kalau kita konfrontasi langsung, malah bisa berbahaya buat kita. Gimana ya cara sang jenderal menavigasi situasi seperti ini? Di sini nasihat Sun Tzu kira-kira begini. Untuk sementara, lupakan dulu soal utangnya. Itu tembok yang lagi dia bangun. Cari W atau titik lemahnya. Apa itu? Mungkin izin usahanya yang akan datang atau reputasi keluarganya. Beri tekanan di sana, bukan di soal utangnya. Oke, setelah kita bahas musuh di luar, sekarang sang jenderal ngajak kita buat nengok ke dalam. Melawan musuh yang paling sulit dikalahkan, diri kita sendiri. Kata Sun Tzu, jangan perang langsung lawan keinginanmu, karena itu melelahkan dan tekad kita ada batasnya. Lawan aja lingkungannya. Way dari kebiasaan buruk itu apa? Kemudahan akses. Jadi bikin aksesnya jadi susah.
Dengan begitu, keinginan itu akan mati kelaparan dengan sendirinya. Nah, ini dia. Ini menunjukkan betapa elegannya strategi ini. Kamu nggak perlu memaksakan diri sampai stres. Kamu menang karena kamu berhasil mengubah kondisi medan perangnya. Jadi, kalau kita renungkan, ini semua bukan sekedar kumpulan trik atau taktik licik ya. Ini adalah sebuah filosofi yang dalam banget tentang kemana kita seharusnya memfokuskan energi kita yang sangat terbatas. Inilah inti dari semua kebijaksanaan sang jenderal yang kita obrolin hari ini. Berhentilah menabrak tembok, mulailah mencari celah, mencari pintu, atau bahkan jendela yang mungkin tersembunyi. Pada akhirnya, ini semua adalah tentang efisiensi dan kecerdasan. Tujuannya adalah menang dengan cara yang cerdas, bukan dengan cara yang paling bikin capek. Coba deh, sekarang pikirkan ini baik-baik. Ketika kamu merasa sedang diserang, coba berhenti sejenak. Jangan fokus pada serangannya. Dengarkan bisikan sang jenderal di kepala kita. Di mana wahai mereka? Temukan titik itu, dan kamu akan menemukan kunci untuk membebaskan dirimu sendiri.